Jemaat diundang berdiri, kita nyanyikan PKJ 11 ayat 1 sampai 3. Inilah hari Minggu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Pengorbanan selalu berhasil membuat hati orang tersentuh. Namun apakah kita sudah merespon pengorbanan Tuhan dengan benar? Yohanes pasal 15 ayat 13 tertulis demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan padamu. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 19
bait pertama sampai 5. Kini diberikan waktu untuk kita kembali merenungkan setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Saya beri kesempatan untuk kita semua berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Nanti akan saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dengan tertunduk malu kami datang menghadap-Mu. Engkau melihat, Engkau mengenal, Engkau membuka setiap apa yang telah kami lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu ya Bapa. Semua yang ada dalam benak kami, pikiran kami, hati kami, dan tingkah laku kami, Tuhan, semua Engkau mengetahuinya. Dan untuk itu Tuhan, dengan segala rendahan diri kami menghadap Engkau, mencari Engkau, dan kami hendak memohonkan ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk menjalani hidup yang baru dan meninggalkan setiap dosa pelanggaran kami, Tuhan. Untuk itu kami memohon pengampunan dari Engkau, karena hanya dengan pengampunan-Mu saja kami dapat melanjutkan hidup kami dalam pembenaran dalam Engkau, Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus selalu menyertai kami, Bapa, dan memampukan kami untuk terus menjalani hidup yang benar.
Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Ini tersedia berita anugerah bagi kita semua dari 1 Korintus 1 ayat 30 sampai 31. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam
Mari berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang indah ini Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini dan kami hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau menolong kami Tuhan, Roh-Mu yang kudus Tuhan menaungi kami sehingga kami mampu mengerti, memahami dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami ya Bapa, dan buatlah kami mau duduk diam dan mengerti Tuhan firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan berkata-kata Bapa. Engkau sendiri yang melayakkan dan Engkau sendiri yang menaruh perkataan itu dalam mulut hamba. Dan berkati kami semua yang juga mendengarkan, kiranya kami juga dapat mendengarkan dengan aktif Bapa, sehingga firman-Mu itu menjadi benih yang tumbuh Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan seluruh keberadaan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan Kitab Rut pasal 3 ayat 1. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian-pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Pasal 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai ala Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang didapat bersusah payah, sebab Tuhan memberikannya pada yang dikasihinya pada waktu dia tidur. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya anak-anak itu milik pusaka Tuhan, buah kandungan itu suatu upah, bagaikan anak-anak panah di tangan pahlawan. Begitulah anak-anak di masa muda, berbahagia yang mengisi penuh tabung panahnya. Dia takkan mendapat malu bila dia berbicara dengan musuh di pintu gerbang. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Pembacaan Kitab Ibrani pasal 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang.
Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan Injil dari Markus 12 ayat 38 sampai 44. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Angklung Hosiana. Dipersilakan.
Ya, terima kasih untuk persembahan pujian angklungnya, itu indah sekali. Mohon maaf tadi sempat terlewat. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur sekali saat ini bisa ada di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Krisnadi Putra Hendarta. Biasa dipanggil Krisnadi aja atau Adi gitu. Saya dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Sekarang semester 7. Dan di semester 7 ini ada mata kuliah yang kami ikuti, yaitu kelas latihan khotbah, dan saya kesini juga dalam rangka itu. Jadi semoga dengan lebih banyak berlatih saya terus bisa mengasah diri. Dan terima kasih untuk kesempatan pelayanan yang diberi, sangat menolong saya untuk perkembangan saya dalam pelayanan di gereja. Ya, saya asalnya dari GKI Gunung Sari, kalau ada yang tahu. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau memulai khotbah saya dengan iseng-iseng bertanya. Iseng-iseng, jadi kalau mau dijawab juga jawabnya iseng-iseng aja, nggak apa-apa. Saya mau iseng-iseng bertanya, ada yang pernah menonton film Titanic? Pernah? Nonton langsung atau cuma dengar cerita? Nonton langsung ya. Ya, saya nonton Titanic itu waktu masih kecil. Dan kalau nggak salah waktu saya nonton di bioskop, beberapa adegan mata saya ditutup sama orang tua saya. Ya, kemarin saya cari infonya, ternyata film Titanic ini ditayangkan sekitar tahun 1997. Dan sedikit info, sampai saat ini Titanic berhasil bertahan di peringkat kedua box office sepanjang waktu. Jadi meskipun sudah lama filmnya sudah usang, tapi masih terus bertahan di jajaran film-film terbaik. Sempat muncul pertanyaan di benak saya, kenapa ya film ini bisa bertahan begitu laris gitu. Saya berpikir apa karena pembajakan film itu belum banyak di tahun 97 kali ya. Kalau sekarang kan film belum keluar aja udah langsung kena pembajakan, langsung ada di mana-mana. Nah, tapi saya melihat karena dari segi cerita, film ini juga mengandung sebuah kisah yang romantis dan menyentuh. Dan ada sebuah adegan yang memperlihatkan bagaimana si Jack, tokoh lelaki dalam film itu, dia mati karena hipotermia demi menyelamatkan Rose. Kalau ada yang ingat adegannya, Rose terapung di ada sebuah papan kayu yang mengapung, lalu si Jack menaikkan Rose di sana, dan Jack yang ada separuh badannya di air, mau gak mau dia mati karena kedinginan, dan dia membeku di lautan itu. Nah, dari kisah ini, saya semakin menyadari bahwa kisah pengorbanan seseorang itu ternyata seringkali sangat menarik dan menyentuh bagi kita. Dan dulu waktu saya masih sering menulis skenario drama di sekolah, di gereja, saya beberapa kali membuat cerita yang ada adegan pengorbanannya. Dan biasanya saya buat pemeran utamanya itu di akhir ceritanya mati demi menyelamatkan seseorang. Karena menurut saya, siapa yang tidak suka dengan kisah pengorbanan, dengan adegan pengorbanan? Kalau kita menonton video-video di YouTube atau di TV, sinetron-sinetron, drama-drama Korea yang ada kisah pengorbanannya, kita pasti dengan segera akan tersentuh dan meneteskan air mata. Termasuk waktu kita lihat drama penyaliban Yesus, atau ketika kita menonton film The Passion of the Christ.
Berapa banyak dari antara kita yang meneteskan air mata ketika menyaksikan adegan penyaliban Yesus? Tetapi kalau saya boleh tanya lagi, berapa banyak yang mengalami perubahan setelah menyaksikan adegan-adegan tersebut? Ketika kita bersama duduk mengikuti perjamuan kudus, kita menerima roti dan anggur itu, tubuh kita bergetar karena kita penuh penghayatan, kita mengingat kembali bagaimana Yesus mengorbankan dirinya untuk kita. Tetapi tidak lama setelah itu, ketika kita keluar dari ruang ibadah ini, berjumpa dengan realita hidup kita sehari-hari, entah mengapa ingatan akan pengorbanan Yesus itu rasa-rasanya kurang memberi dampak. Dan semua hal-hal, kisah-kisah, adegan-adegan pengorbanan itu hanya memberi efek dramatis bagi kita, tanpa ada sentuhan yang bisa membuat kita tergerak untuk berubah. Bagian Alkitab yang baru saja kita baca tadi, surat Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 24-28, melanjutkan pemberitaan tentang Yesus sebagai imam besar. Dan di sini dikatakan bahwa Yesus sebagai imam besar ternyata berbeda dari imam-imam besar yang pernah ada sebelumnya. Kalau imam besar lain masuk ke ruang Maha Kudus, mereka harus membawa korban penghapus dosa dan korban bakaran supaya mereka selamat, tidak mati. Tetapi Yesus datang, Yesus masuk ke ruang Maha Kudus itu dengan membawa darahnya sendiri. Dan di sini dikatakan satu kali saja ia datang, mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dan karena itu penulis surat Ibrani dalam pasal-pasal berikutnya mengajarkan pada kita bagaimana kita bisa tekun mengikut Yesus, dan bukan lagi agar kita bisa selamat, tetapi karena kita telah diselamatkan. Tapi waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya membayangkan telinga kita itu sebenarnya pasti sudah begitu akrab dengan tema-tema pengorbanan Kristus, betul tidak? Dan bagaimana tidak, karena kita tahu pengorbanan Kristus adalah dasar iman percaya kita sebagai orang Kristen. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita semua saat ini adalah, sudahkah kita betul-betul meyakini dan menghayati pengorbanan Kristus? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau sedikit curcol, mau cerita, berbagi. 2 hari yang lalu, saya ketemu dengan teman saya di CP sini, Central Park. Tidak jauh dari sini kan. Nah, di sana kami ngobrol-ngobrol santai. Awalnya percakapan cuma seputar kegiatan sehari-hari, lagi ngapain sekarang, aktif apa, seperti itu. Dan tiba-tiba entah mengapa percakapan itu jadi cukup serius, membicarakan tentang anugerah keselamatan. Jadi tiba-tiba teman saya bertanya, menurut kamu anugerah keselamatan itu apa sih? Gitu. Ditanya seperti itu, saya langsung merasa seperti kayak lagi di kampus, lagi bahas tentang teologi keselamatan. Tapi kemudian ya dengan hati-hati, sambil terus berdoa dalam hati supaya saya tidak salah menjelaskan, saya menceritakan ya kalau menurut saya anugerah keselamatan itu begini gitu. Lalu dia cerita sama saya. Jadi dia itu sama seperti saya, sama-sama dari kecil itu ibadahnya di GKI, kami anggota GKI, dan dia juga dapat pengajaran tentang keselamatan itu sejak dia masih kecil, sejak dia di sekolah minggu. Dan saya juga ingat memang sejak kecil di keluarga saya juga sudah dikenalkan dengan Yesus Kristus yang mati untuk kita, menebus dosa kita. Itu sudah saya kenal sejak kecil. Tapi menariknya, teman saya bilang pada saya kemarin itu, dia bilang entah mengapa meski dia sudah mendengar banyak cerita, banyak khotbah tentang
tentang keselamatan, tentang pengorbanan Kristus, tentang anugerah itu, dia sama sekali tidak terdorong untuk mengasihi Tuhan dan berkorban untuk Tuhan. Anugerah itu menjadi sesuatu yang hanya perlu diterima dan ya sudah, begitu saja. Dan menurut teman saya ini, itu karena dia tidak bisa betul-betul merasakan dan menghayati pengorbanan Kristus itu. Jadi kalau ditanya ke teman saya, apa dia percaya Yesus mati berkorban untuk menebus dosa kita? Ya, dia percaya. Tapi sama sekali dia nggak menghayati itu dalam hidupnya. Lalu pas dia beranjak remaja, ada semacam kehausan. Biasa kalau anak-anak remaja itu kadang ada dimulai dari curiosity, kepo sederhananya. Jadi rasa ingin tahu yang besar, lalu bagusnya rasa ingin tahunya itu tentang keselamatan. Jadi dia berusaha mencari di gereja kalau ada Bible study, ada pendalaman Alkitab, dia mau ikut, dia mau gumuli. Kalau ada pendeta yang lagi nganggur, dia datengin dan nanya, beranikan diri untuk bertanya tentang keselamatan. Dan pada akhirnya dia sadar bahwa ternyata masalah keselamatan itu adalah tentang bagaimana Kristus sudah menyelesaikan masalah terbesar dalam hidupnya, yaitu masalah dosa. Dan keselamatan melalui pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan betul-betul kemudian ia hayati bukan sebagai anugerah yang murah, melainkan anugerah yang mahal. Terutama karena ia tahu bahwa tidak ada satupun usahanya yang dapat membuat dia selamat, hanya melalui pengorbanan Kristus. Berapa banyak di antara kita di era postmodern yang serba canggih ini, kita mampu melihat pengorbanan Kristus sebagai sesuatu yang begitu penting. Berapa banyak yang mengisi hidup dengan penuh syukur, sukacita, karena kita percaya bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa kita. Bukannya lebih penting buat kita melihat dolar turun dari angka 13.000? Kalau kemarin saya cek masih 13.500, saudara-saudara. Dan saya juga berdoa sih, semoga lebih rendah lagi. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita berkaca pada pengalaman bangsa Israel, kita bisa melihat bagaimana dosa adalah sesuatu yang begitu serius. Bahkan kalau kita lihat di kitab Imamat, kalau imam besar masuk ruang Maha Kudus tanpa membawa korban penghapusan dosa dan korban bakaran, pastilah imam itu akan mati. Jadi harus ada nyawa yang dikorbankan untuk menggantikan manusia yang berdosa. Lalu kita perhatikan pola ini juga ternyata hadir dalam liturgi minggu kita yang kita lakukan sekarang ini. Sebelum kita mendengarkan firman, ada saat untuk kita dapat mengaku setiap dosa pelanggaran yang kita lakukan. Akan tetapi yang berbeda adalah pengakuan dosa yang kita lakukan saat ini, kita lakukan dengan terus mengingat bahwa diri kita sepenuhnya telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bisa dibayangkan tanpa pengorbanan Kristus, kita akan berulang kali datang ke tempat ini membawa korban nyawa, korban binatang, hewan yang kita tumpahkan darahnya supaya menggantikan kita yang berdosa ini. Namun pada akhirnya kita juga tahu bahwa semua ritual pengorbanan ganti nyawa itu, semua itu tidak mampu membawa keselamatan penuh pada kita. Saudara-saudari, tanpa pengorbanan Kristus, kita mati. Tanpa pengorbanan Kristus, percuma kita berharap punya masa depan yang cerah. Karena semua keberhasilan, kesuksesan, sukacita, harta benda yang kita dapat raih di masa depan, seketika semua itu bisa lenyap, ditelan oleh maut. Tanpa Kristus, pada akhirnya kita binasa. Tidak ada kehidupan. Bacaan yang tadi kita baca dari kitab Rut juga menyeratkan hal ini. Kita tahu betul tentang kisah Rut dan bagaimana Naomi ditimpa oleh banyak kemalangan. Kalau di Perjanjian Lama kita ingat
Kalau bicara siapa yang paling malang di perjanjian lama, kita ingatnya oh Ayub gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat Naomi juga hampir sama malangnya. Kita bisa sebutkan salah satu. Suami Naomi mati. Kedua anaknya lelaki mati. Lalu setelah 3 orang ini mati, seorang menantunya meninggalkan dia. Hanya Ruth yang bertahan. Dan yang sering kita lupakan, Ruth juga adalah seorang yang asing, bahkan tanpa suami. Kalau kita perhatikan pola masyarakat saat itu, orang asing dan janda itu termasuk kaum marginal. Jadi kalau saya membaca ulang kisah Ruth, apa yang Ruth lakukan? Memungut bulir-bulir jelai di ladang Boas, yang tadinya dia nggak tahu kalau itu ladangnya Boas. Saya yakin itu ia lakukan hanya sebagai sebuah upaya untuk bertahan hidup sambil menanti ajal menjemput mereka. Saya pernah lihat beberapa orang tua, saya kadang sedih gitu ya. Kalau saya ngobrol, dia bilang ya saya melakukan ini ya nantilah sampai saya dijemput Tuhan gitu. Kadang saya berusaha memberi semangat kalau pada oma opa, kita mengisi hari tua itu bukan untuk menanti ajal, tapi Tuhan memberi kesempatan pada kita untuk terus hidup. Itu sebenarnya masih ada hal lain yang perlu kita lakukan. Masih banyak hal, bahkan yang lebih besar yang kita bisa lakukan. Nah, tapi saya yakin apa yang Ruth dan Naomi lakukan ini benar-benar hanya ingin menanti ajal. Karena ya udah, mereka nggak punya siapa-siapa lagi, mereka memungut jelai supaya bisa bertahan hidup. Akan tetapi kita melihat Allah ternyata betul-betul memperhatikan mereka. Dan Allah mempertemukan Ruth dengan seorang penebus, yaitu Boas. Dan selanjutnya kita bisa melihat bagaimana Boas mau menebus tanah Naomi dan mengambil Ruth sebagai istrinya sehingga beroleh keturunan. Dan kehidupan Ruth yang disangka akan berakhir dengan kematian sia-sia ternyata berlanjut dengan memperoleh keturunan. Bahkan kalau kita lihat di Perjanjian Baru, di bagian yang kita baca tadi juga sudah diungkapkan bagaimana melalui keturunan Boas dan Ruth ini Yesus hadir, terlahir di dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa serius kita saat ini melihat pengorbanan Kristus yang membawa kehidupan bagi kita? Seberapa serius kita menjadikan pengorbanan Kristus menjadi dasar untuk kita percaya dan menjalani hidup ini dengan bergantung pada Tuhan? Bukankah kita sekarang ini lebih senang melihat pada masalah-masalah yang sedang kita hadapi, melihat pada kemalangan dan kegagalan yang kita alami? Kalau kita benar menghayati pengorbanan Kristus itu, tentu kita akan sadar bahwa hidup kita ini telah diberkati dengan berkat yang luar biasa besar, yaitu berkat keselamatan, anugerah keselamatan. Dan bukankah itu arti sesungguhnya dari anugerah? Yang saya tahu anugerah adalah ketika kita diberi sesuatu yang sebenarnya kita sama sekali tidak pantas untuk menerimanya. Nah, kembali ke teman saya yang saya ceritakan tadi. Pada akhirnya dia bilang dia menyesal. Jadi kemarin dia bilang, iya, setelah ngobrol-ngobrol dia bilang, saya menyesal. Kenapa? Baru saat itu dia sadar kalau Kristus mengasihi dia dan mau berkorban untuk dia. Lalu dia cerita karena selama ini dia isi hidupnya dengan banyak hal yang sia-sia. Dan kalau kita lihat hidupnya sekarang dia hidup dengan penuh antusias dan semangat karena dia tahu dia mau memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Teman saya ini kemudian jadi aktif pelayanan di gereja, lalu dia selalu haus akan firman Tuhan. Jadi dia setelah dia pulang kerja, saat ini sih dia sedang gak bekerja sebelumnya. Setelah dia pulang kerja, dia berusaha hadir di Bible study, pendalaman Alkitab. Lalu sekarang saat dia mencari pekerjaan, dia berusaha mencari pekerjaan yang
tidak memintanya untuk bekerja di hari Sabtu Minggu. Karena dia bilang dia mau khususkan kedua hari itu untuk pelayanan, untuk datang ke gereja. Tapi sungguh, saya tidak meminta Bapak Ibu Saudara-saudari untuk meniru begitu saja apa yang teman saya lakukan. Tapi yang saya mau ajak kita sama-sama perhatikan adalah respon teman saya ini setelah ia betul-betul menghayati pengorbanan Kristus itu. Ada luapan sukacita, ada syukur tiap hari, ada hidup yang penuh penyerahan diri bagi Tuhan, haus akan firman Tuhan. Dan kalau saya lihat, efek samping dari pengorbanan itu juga adalah kita mempunyai hidup dengan standar yang lebih tinggi dari hidup kita sebelumnya. Dan kalau saya perhatikan beberapa teman-teman saya, anak-anak muda yang berprestasi dalam hidupnya, ternyata memiliki keluarga yang kesulitan dalam hal ekonomi. Dia melihat bagaimana keluarganya bekerja keras banting tulang supaya ia bisa kuliah, dan karena itu anak ini jadi tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ia miliki untuk belajar. Sama halnya seperti kita saat ini, ketika kita mampu hidup dengan menghayati pengorbanan Kristus, standar kehidupan kita juga akan menjadi berbeda. Kalau kita perhatikan apa yang kita temukan pada bacaan Injil tadi, ketika orang-orang mampu memberikan sebagian dari uang yang mereka miliki, Yesus kemudian menunjuk pada satu janda yang miskin, tetapi dia memberi dari kekurangan. Siapa yang berani melakukan ini? Pacar saya pernah mengeluhkan pada saya, dia sering menemukan banyak orang-orang yang sering bilang gak punya uang, padahal sebenarnya hidupnya berkelimpahan. Jadi kalau ditanya, mau gak ini? Aduh, saya gak punya uang, tapi sebentar bisa keluar negeri, sebentar bisa beli sesuatu yang baru gitu. Dan setelah kami pikir-pikir, ya memang begitulah manusia. Manusia cenderung berkata pada dirinya, masih kurang. Ini masih butuh lebih banyak lagi. Kalau saya dengar nasihat beberapa orang, ayo kamu cari uang yang banyak gitu, baru kamu bisa bantu orang. Tapi saya belum pernah ngeliat ada batas uang yang banyak itu supaya kita bisa bantu orang. Jadi sampai kapan kita bilang, oh uang saya udah cukup gitu. Nah, sehingga akan sulit sekali untuk kita memberi, berkorban sedikit saja dari apa yang kita miliki. Akan tetapi kalau kita mengerti betul bagaimana Kristus telah mengorbankan segala yang ia punya, bahkan nyawanya ia berikan untuk kita, bagaimana mungkin kita bisa menahan kasih kita terhadap banyak orang? Makanya hukum kasih itu disebutkan dua dan setara. Mengasihi Allah dengan segenap hati, akal, jiwa, tapi juga setara dengan mengasihi sesama. Dan kedua hal ini dapat kita lakukan hanya jika kita betul-betul membawa pengorbanan Kristus itu terus dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita saat ini, saya juga dan saudara-saudari sekalian, kita bersama mengecek kembali kehidupan kita. Apakah yang terlihat dalam perilaku kita sehari-hari? Ketika kita berada di tengah keluarga yang kurang ideal, ketika kita berhadapan dengan masalah, dengan hutang-hutang yang tak terbayar, dengan penyakit yang mungkin kita gak pernah sangka akan kita alami, seperti mama saya. Ini agak lucu sebenarnya. Jadi mama saya termasuk orang yang jaga makanan. Dia berusaha untuk, oh gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Padahal dia belum sakit, jadi dia jaga, jangan makan ini, jangan makan itu. Papa saya orangnya sebodoh. Kambing makan, KFC makan, ini semua makan. Tapi dua-duanya pas cek bareng di lab, papa saya gak ada apa-apa. Mama saya kena diabetes, triglycerid, dan yang nama-namanya saya gak bisa sebutkan. Dan di situ mama saya jengkel. Jadi ya, bagaimana kalau kita berhadapan dengan seperti itu, penyakit yang mungkin kita gak pernah sangka akan kita alami. Lalu belum lagi dengan kegagalan dalam studi, kegagalan dalam pekerjaan. Sikap apa yang muncul dari diri kita?
Apakah perilaku yang muncul menunjukkan tanda bahwa kita menghayati pengorbanan Kristus? Seberapa sering kita mudah menyerah, putus asa, minder, dan memandang diri begitu jeleknya? Bukankah kalau kita ingat Kristus mau berkorban untuk kita jadi mengerti bahwa hidup kita ini berharga di mata Dia? Kalau kita lihat hidup kita, kenapa ya rasanya kok susah berdamai sama orang lain? Saya pernah memperhatikan pasangan suami istri punya masalah yang sepertinya nggak terurai. Dia bisa ribut besar gitu. Dan setelah saya telusuri ternyata masalahnya hanya nggak ada yang mau mengalah. Jadi ya terus gitu. Sampai istilahnya ada sesuatu yang dibanting atau ada yang sesuatu yang dipukul, masih tetap berusaha karena mungkin bagi keduanya kalau agak mundur menarik diri, wah itu udah pasti kalah. Padahal bukankah itu yang seharusnya kita usahakan, yaitu berdamai dengan semakin banyak orang. Dan kenapa ya kita jadi mudah melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati, tapi sulit sekali untuk mengakui kesalahan bahkan mendengarkan orang lain. Lalu ketika dosa-dosa kita sadari, kita punya kebiasaan buruk juga, kenapa ya sekarang ini jadi semua itu seakan menyatu dengan diri kita. Ketika ada orang yang menegur kita, bilang untuk berubah, terus kita bilang, ya beginilah adanya saya terlahir begini loh, saya juga bingung, ada orang terlahir marah-marah ya. Ya, jadi kenapa ya seperti itu, semua kebiasaan buruk itu seakan-akan sudah menyatu pada kita tanpa ada harapan kita bisa berubah lebih baik. Nah, kalau kita tengok kiri dan kanan kita saat ini, mungkin bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ada di kiri dan kanan, kita bisa bergumul bersama. Saya yakin sebagai jemaat dalam persekutuan di tempat ini, kita bisa sama-sama mendukung supaya kita mampu betul-betul menghayati pengorbanan Kristus itu. Mungkin kalau sendiri terlalu berat untuk menjaga hidup kita, tapi dengan bersama-sama mungkin kita bisa berbuat lebih baik. Tunjukkan pada orang-orang di sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu bagaimana pengorbanan Kristus itu tidak sia-sia dilakukan untuk kita. Dan temukan melalui pengorbanan Kristus kita dapat melihat betapa Allah mengasihi kita. Allah mencintai kita. Allah sayang pada kita. Ada satu ayat yang sangat menyentuh bagi saya. Kalau mau dibuka silakan, Maleakhi 1 ayat 2. Di Maleakhi 1 ayat 2 ini tertulis, "Aku mengasihi kamu," firman Tuhan. Dalam salah satu versi bahasa Inggris saya menemukan, "God said, I love you." Dan di ayat yang sama Israel menjawab, "Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami?" "Aku mengasihi kamu," firman Tuhan, tetapi Israel menjawab, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Sekarang saya rasa di penghujung khotbah saya ini kita bersama sudah bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan itu. Dengan cara bagaimanakah Allah mengasihi kita? Ya, dengan cara mengorbankan diri di kayu salib, mati untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan,
Mengingat pengakuan pada baptisan, marilah kita mengakhirkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Pokok-pokok doa ada di Warta Jemaat di halaman 5. Kita akan mengakhiri doa syafaat nanti dengan menyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan bersama, dan terima kasih untuk pengorbanan-Mu Bapa. Sebab dengan pengorbanan-Mu itu kami dapat menjalani hidup kami ini dengan lebih baik lagi dan mengarahkan terus hidup kami agar makin hari makin serupa dengan Engkau ya Bapa. Dan saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, kiranya Engkau mau mendengarkan dan memberi inspirasi pada kami, sehingga kami juga tidak hanya mendoakan tapi dapat mengambil bagian Tuhan dalam pemenuhan doa-doa ini Bapa. Saat ini Tuhan, pertama kami hendak berdoa untuk setiap kami yang sedang mengalami pergumulan hidup di dalam keluarga, pekerjaan, dalam kami mencari pasangan hidup Tuhan, dan setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Tuhan, kami tahu Engkau hadir di sana. Kami tahu Engkau selalu bersama-sama dengan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kalau terkadang Tuhan kami merasa Engkau diam Bapa, izinkan kami Tuhan, mampukan kami untuk memahami bahwa Engkau selalu ada di samping kami dan memberi kekuatan pada kami untuk menjalani setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Kiranya Tuhan, apa yang kami harapkan dalam pekerjaan, dalam hubungan pasangan hidup, dalam keluarga, dan lain sebagainya, Tuhan Kau mau berkati Tuhan agar banyak hal baik yang boleh kami rasakan dan nikmati Tuhan bersama dengan Engkau. Tuhan, saat ini juga kami hendak berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit. Di antara kami Tuhan, kami mengingat Tuhan siapa saja yang saat ini tidak datang, atau kami pun yang datang tapi dalam kelemahan tubuh Tuhan. Tuhan, kami bawa sakit penyakit ini Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau mengetahui, Engkau yang mampu menolong kami Tuhan untuk dapat memperoleh pengobatan yang tepat, yang baik, dan mendatangkan pemulihan bagi kesehatan kami Bapa. Kami mohon Tuhan agar Engkau sendiri yang menyertai selalu, dan kesembuhan kami yakin asalnya daripada Engkau. Sebab itu kami berharap padamu Bapa. Kami juga berdoa untuk GKI Kafling Polri ini Bapa, dengan setiap pengurus, badan-badan pelayan, dan setiap aktivis, program-program yang sedang dijalankan di tempat ini Tuhan. Kau melihat persekutuan di tempat ini, Kau melihat keberadaan kami semua sebagai gereja-Mu Tuhan. Kau mau berkati Bapa, Kau mau sempurnakan setiap pelayanan yang kami lakukan Tuhan, agar semua itu mendatangkan kebaikan bagi kami dan memuliakan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu mengeratkan persekutuan kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Dengan tali kasih-Mu Tuhan, Kau mengikat kami. Kiranya kami terus dapat bertumbuh bersama-sama dengan jemaat di tempat ini Tuhan, untuk terus mengarahkan diri kami semua, gereja ini sebagai gereja yang bertumbuh ke arah Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk panitia acara-acara yang akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Tuhan, Kau tahu, Engkau melihat setiap persiapan yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan. Kau lihat
tim-tim yang sudah dibentuk Bapa, setiap pengerja, pengurus, tiap pelayanmu Bapa, Engkau mau sempurnakan pelayanan mereka. Mampukan kami juga Tuhan untuk bekerja bersama agar acara-acara ini dapat terlaksana dengan baik, dan semua itu hanya kami serahkan bagi kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih untuk segalanya Bapa, dan kalau sebentar kami akan melanjutkan kehidupan kami, kiranya Engkau selalu menyertai kami Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami, sebab kami tidak dapat melangkah sedikit pun tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami mau mengakhiri doa ini dengan memanjatkan pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita membawa persembahan didasari dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat.
Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Anugerah yang begitu besar, Engkau yang mati bagi kami menebus dosa kami. Siapakah kami ini kalau Engkau begitu mengasihi kami? Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar itu. Dan untuk itu juga kami boleh belajar untuk mengasihi sesama kami. Kami mengumpulkan persembahan ini, tanda syukur kami Tuhan. Engkau yang sudah memberkati setiap pekerjaan kami. Kami mau berbagi dengan orang lain yang memerlukannya. Kiranya Tuhan juga yang menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Amin. Yesus memanggil, mari segera. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.